warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Elsa Setia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Wewenang dan Delegasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Asliha selaku dosen ekonomi syariah yang telah mendengarkan video ini. Sebelum kita masuk kepada materi, perlu kita ketahui ada 3 poin penting yang harus kami sampaikan saat ini. Yang pertama, yaitu tentang wewenang. Poin yang kedua, yaitu tentang delegasi. Dan poin yang ketiga, tentang pendelegasian wewenang dan unsur-unsur delegasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai wewenang. Yang pertama yaitu pengertian wewenang. Menurut Hani Handoko, wewenang ialah hak untuk melakukan sesuatu ataupun memerintah dan melarang orang untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Mengapa? Karena penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan juga digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Wewenang dapat dibagi menjadi 2, yakni wewenang formal dan yang kedua wewenang tidak formal. Nah, wewenang formal itu wewenang yang diperoleh oleh seseorang atau organisasi berdasarkan keputusan tingkatan organisasi yang lebih tinggi. Sedangkan wewenang yang tidak formal biasanya lahir atas dasar petunjuk dan tidak melalui prosedur organisasi yang telah ditentukan atau yang dimaksud itu tidak resmi. Terdapat 2 pandangan yang menjelaskan wewenang formal atau wewenang resmi yang dimiliki oleh manajer. Yang pertama yaitu pandangan klasik dan yang kedua pandangan penerimaan. Bagaimana sih wewenang menurut pandangan klasik? Kalau menurut pandangan klasik, wewenang berasal dari tingkatan yang paling atas. Artinya, wewenang itu dianugerahkan sehingga seseorang baru akan memperoleh wewenang setelah dianugerahi atau dilimpahi oleh seseorang pada tingkatan di atasnya. Menurut pandangan ini, seseorang berhak untuk memerintah karena ada tingkatan yang lebih tinggi, sedangkan karyawan berkewajiban untuk menjalankannya. Yang kedua yaitu wewenang menurut pandangan penerimaan. Dalam pandangan ini, wewenang akan timbul hanya jika kelompok ataupun individu yang diperintah oleh wewenang telah bersedia untuk menerimanya. Dalam pandangan penerimaan, penerima perintah bisa menentukan untuk menerima perintah tersebut ataupun tidak. Wewenang yang dimiliki oleh manajer lini yang secara langsung mengambil keputusan demi tercapainya tujuan sebuah organisasi. Pada bagian organisasi, wewenang lini ditunjukkan oleh garis yang menghubungkan manajemen dan manajemen puncak dan manajemen lini di tingkat bawah. Wewenang staf ialah hak yang dimiliki oleh staf ataupun ahli untuk memberi saran, rekomendasi, ataupun konsultasi. Nasihat staf ahli biasanya diberikan berdasarkan keahlian, pengalaman, ataupun dari hasil riset yang relevan. Mereka dapat memberikan bantuan pelaksanaan kebijakan, monitor, dan pengendalian. Wewenang fungsional. Wewenang ini merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi, baik secara temporer atau permanen. Perbedaan antara struktur lin dan staf adalah fungsional, di mana fungsional ini adalah staf ahli yang melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktivitas departemen. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Evnita Mayangsari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evnita Mayangsari, program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan menerangkan materi tentang delegasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian delegasi.
Pendelegasian ialah proses pelimpahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain agar bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Delegasi dalam bidang manajemen lebih tepatnya diartikan sebagai penyerahan atau pelimpahan wewenang maupun tugas. Selanjutnya di sini ada tujuan delegasi. Tujuan delegasi ada 6. Yang pertama, agar semua pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, mempermudah pihak atasan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dari hasil evaluasi pekerjaan. Yang selanjutnya yang ketiga, memberikan peran sesuai dengan porsi, tugas, kemampuan, dan jabatan bagi tiap pekerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya di sini ada yang keempat, motivasi pekerjaan untuk lebih fokus pada kinerja dan target yang ingin diraih. Yang kelima, membantu manajer agar lebih fokus pada hal-hal yang penting sehingga membawa kemajuan bagi perusahaan. Yang terakhir, delegasi adalah saran untuk memotivasi pekerja dalam mengembangkan karirnya, serta belajar dari keberhasilan maupun kegagalan yang dialami. Selanjutnya, ada jenis-jenis delegasi. Ada beberapa jenis-jenis delegasi. Yang pertama, delegasi formal. Delegasi formal ini merupakan delegasi berdasarkan struktur perusahaan sehingga bawahan akan menjalankan perintah dari atasannya. Yang kedua, delegasi informal. Delegasi ini dilakukan tanpa adanya wewenang dari atasan. Misalnya, bawahan melakukan tugas karena merasa mampu. Yang ketiga, delegasi umum. Delegasi umum adalah pelimpahan wewenang pada bawahan untuk melakukan fungsi pengorganisasian, perencanaan, maupun pengawasan kinerja perusahaan. Yang keempat, delegasi khusus. Delegasi khusus adalah pelimpahan wewenang yang dilakukan secara khusus mengenai tugas dan jangka waktu yang tertentu. Dan yang terakhir, delegasi lateral. Delegasi lateral adalah limpahan wewenang kepada pihak lain untuk menjalankan tugas tertentu yang melibatkan sejumlah orang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ahmad Ahadin dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur delegasi dan pendelegasian wewenang. Unsur-unsur delegasi. 1. Adanya wewenang. Unsur terpenting agar seseorang dapat melakukan delegasi adalah adanya wewenang yang mereka miliki. Dengan demikian, mereka memiliki hak untuk mengelola sumber daya manusia di sekelilingnya untuk bekerja. Selain itu, sifat delegasi wewenang adalah mengalir dari atas ke bawah. Mereka harus mampu menjelaskan tugas dan memilih orang-orang yang tepat untuk menjalankannya. Dengan demikian, si pemegang pendelegasi kewenangan ini haruslah seseorang dengan integritas yang sangat tinggi. 2. Alokasi tugas. Unsur selanjutnya dalam delegasi adalah adanya pengalokasian tugas oleh atasan ke bawahan. Sebelum ia melimpahkannya kepada anggota tim atau kepada bawahannya, ia harus memastikan bahwa pembagian ke bawahannya tersebut sudah adil dan seimbang sesuai job desk masing-masing. 3. Pelimpahan wewenang. Setelah melakukan alokasi tugas, langkah selanjutnya adalah kewenangan dari si pemberi delegasi atau si pemberi tugas adalah melimpahkannya kepada calon pengemban tugas. Dengan demikian, kedua pihak mengetahui hubungan dan kewajibannya masing-masing. 4. Tanggung jawab. Kewajiban dari seorang delegasi ialah bertanggung jawab atau melakukan tugas dan menyelesaikannya dari apa yang diberikan oleh atasan. Apabila terdapat kendala tertentu, mereka juga harus dapat menjelaskannya kepada atasan, entah kenapa tugas yang diberikan dari atasan ada problem apa.
5. Akuntabilitas. Akuntabilitas ialah wujud pertanggungjawaban seorang delegasi kepada pemberi delegasi atau pemberi perintah. Selain itu, mereka wajib menjabarkan hasil kinerjanya beserta halangan-halangan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi mendatang. Selanjutnya adalah pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan proses untuk menyampaikan otoritas dari atasan kepada bawahan agar para manajer memiliki otoritas untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas pendelegasian. Pendelegasian wewenang perlu agar manajer bisa menggunakan berbagai sumber daya organisasi secara optimal. Wewenang juga bisa didelegasikan dengan mengikuti prinsip skalar manajemen klasik, yakni dengan garis yang jelas. Jadi, dari manajemen puncak ke karyawan di tingkatan terbawah. Sekian video edukasi dari kami. Saya Imam Ahmad Ahadin mewakili dua teman saya tadi, Mbak Efnida dan juga Mbak Elsa, menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak kekurangan dalam video kami. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.